Baik, kita jawab ya pertanyaan yang nambah-nambah ini dua ya masing-masing. Yang pertama itu kaitannya dengan cuaca. Kenapa cuaca hari ini sulit diprediksi dan yang masa lampau itu mudah diprediksi. Sebenarnya ini kaitannya dengan perubahan kontur bumi sebenarnya. Ini bisa dikaitkan dengan itu. Misalnya ini kalau di Indonesia ya, kita contoh di Indonesia. Itu kan kaitannya dengan angin, muson, barat, dan muson, timur. Nah, ini dari benua Australia. Nah, ini dari selat yang ada di Hindia, Samudra Hindia. Nah, ini pokoknya di daerah Khatulistiwa lah, atau di daerah yang curah hujannya tinggi. Nah, gambarannya ini adalah unsur air. Ini karena Australia ini banyak padang pasir, ada unsur panas. Maka perpindahan di sini ini akan menimbulkan tekanan. Semakin tekanannya tinggi, maka muncul angin yang kuat. Jadi kuat lemahnya angin itu berkaitan dengan perubahan tekanan. Ya, perubahan tekanan atau tekanan yang tercipta itu tadi. Ini gambarnya kayak gitu. Nah, jika ini unsurnya panas, kemudian ternyata di daerah Indonesia misalnya terjadi penebangan hutan yang banyak, kemudian penggantian tanaman-tanaman yang sifatnya mengumpulkan air kemudian dirubah menjadi tanaman yang tidak bisa menyerap air, apa yang terjadi? Maka unsur air ini menjadi berkurang. Karena berkurang berarti tekanan di sini menjadi berkurang. Maka nilai kelembabannya menjadi rendah. Karena ini kelembaban rendah, maka angin juga tidak terlalu kuat nantinya. Karena unsurnya menjadi sama. Ini. Nah, inilah yang menjadikan sulit diprediksi. Yang tadinya jelas unsur airnya banyak, akan jelas kalau bulan November ya, September, Oktober, November, Desember itu musim hujan. Itu hampir zaman dulu itu hampir bisa dipastikan akan terjadi seperti itu. Nah, sekarang bergeser nggak jelas. Bisa Januari, Februari, Maret hujan, kemudian yang ininya jadi kemarau. Kenapa? Terjadi perubahan situasi. Nah, ini kayak tubuh, kalau tubuh makan minumnya cukup, maka terjadi balancing antara energi yang ada dengan makanan minuman. Tapi ketika makannya kurang atau makannya berlebihan, makan yang lembab dingin berlebihan atau lembab panas berlebihan, atau makanan yang kering berlebihan, akan terjadi perubahan kondisi. Tidak menjadi balance lagi. Maka yang terjadi apa? Orang itu menjadi muncul gangguan, sakit. Itu gambarannya kayak gitu. Sederhana sebenarnya, hukum itu sangat sederhana sekali. Ini yang pertama. Jadi pahami ya? Berarti pertanyaannya, penyakit itu juga akan bergeser situasinya. Dan situasi penyakitnya bisa jadi agak berbeda dengan yang lampau. Makanya komposisi herba itu yang dipelajari berkait dengan masalah tanaman obat adalah melihat itu perubahan. Prinsip-prinsipnya yang dipegang, bukan letter luck harus begitu. Misalnya ini harus sekian persen, ini harus sekian persen, dan ini bertahan bertahun-tahun, tidak bisa. Nanti akan terjadi perubahan cuaca, perubahan pola makan, maka komposisi ini juga akan berubah, disesuaikan dengan situasi yang ada. Itu. Jadi perubahan hidup manusia kemudian beradaptasi itu akan memunculkan situasi tubuh yang berbeda. Itu. Tapi secara prinsip tidak berubah. Secara prinsip tidak berubah, yang berubah adalah perubahan-perubahan tadi. Maka kalau kita pegang prinsip, kita bisa menyesuaikan. Tapi kalau kita letterlek pada teknik,
bukan ke prinsip, maka tidak bisa menyesuaikan. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Paham? Ada pertanyaan? Terus yang kedua, langsung aja. Ini Pak, apa keyakinan yang untungnya ternyata sama, tapi itu ada alam. Bisa iya, bisa tidak. Tuh, contoh kita meyakini ini air baygon ya, tidak beracun. Kira-kira berani minum enggak? Anda ngomong tidak beracun. Terus Anda minum jadi nggak beracun. Bisa? Ya bisa. Sesuatu yang sudah menjadi hukum mutlak di dunia, mutlak dalam arti kata racun itu mematikan, merusak. Mau kita ngomong kayak apa, mau percaya atau tidak, dia tetap berlaku hukum itu. Bisa dipahami? Tapi ada duren, tidak ada masalah. Tapi ketika ngelihat durian, aduh ini enak banget, ini kayak gitu. Akhirnya muncul apa? Dia jadi nggak bisa makan durian. Kenapa? Ini persoalan yang bisa dimakan. Aslinya dia bisa makan, tetapi kemudian dia membuat sugesti pada dirinya supaya tidak mau makan. Rokok misalnya, rokok nikmat banget, terus dia mikir rokok nggak enak, ini menimbulkan penyakit, terus dibikin itu menjadikan dia jadi mau ngerokok malas. Tapi kalau racun, ya tetap. Mau kamu percaya atau tidak, tetap. Misalnya ada obat yang sifatnya menghangatkan, jahe. Nah, terus dingin. Kira-kira terus minum jahe, jadi dingin nggak? Oh, enggak. Itu. Bisa dipahami ya? Jadi berlakunya itu pada sesuatu yang masih bisa disugesti sebagai, misalnya rasa sakit, ini sakit, memang sakit banget, kemudian dia matikan rasa sakit itu dengan memikirkan yang lain. Aslinya sakitnya ada enggak? Tapi dia alihkan sehingga rasa sakit hilang. Itu aja pengalihan, sesuatu hukum yang berlaku dialihkan supaya menimbulkan reaksi. Jadi bisa berlaku, bisa tidak, tergantung kepada sesuatu tadi. Bisa dipahami ya? Jangan nanti nyoba-nyoba, ini baygon nggak apa-apa, Terus bilang khamr itu nikmat, ini tidak memabukkan. Coba aja satu gelas, nggak pernah mabuk. Nanti mabuk, kelihatan aslinya kan? Nah itu. Karena kalau udah minum khamr kan rasa malu udah hilang, nggak ada pembatas. Rasa malu dia, apanya udah hilang semua. Itu. Makanya itu menjadi pintu dosa yang lainnya. Makanya khamr itu, kenapa khamr dengan membunuh itu tinggian membunuh, tapi dengan khamr itu dia bisa berzina, membunuh, bisa macam-macam. Karena itu menjadi pintu. Ini gambarannya seperti itu. Jadi jangan kemudian mengafirmasi ini khamr tidak memabukkan, ini nggak bisa. Ya tetap hukumnya dia tetap berlaku. Misalnya makan sambal tidak pedas, sambal tidak bikin mencret. Kalau memang perutnya memang lemah ya mencret aja. Itu. Misalnya mie bikin sakit, ya mie itu akan mempengaruhi ke sistem, mau percaya atau tidak. Pada orang yang sistem cernanya bagus, ini bisa. Nah, pada suatu persoalan, ingat kembali lagi hukumnya. Yang punya hukum dunia ini siapa? Allah. Yang punya hukum ini di dunia itu Allah. Maka yang berhak mencabutnya siapa? Nah, ketika kita makan racun, kemudian kita ada makanan yang diracun, tapi Allah berkehendak kita selamat, ya sudah. Hukum itu yang di dunia tidak berlaku. Ini contoh gambarannya ya. Dulu waktu pejuang-pejuang zaman dulu, itu saya diceritain. Itu jalan di hutan, tahu nggak? Karena gelap gulita, itu dia melewati jurang dari nyebrang ke sana. Yang dia tahu ini adalah jalan. Begitu pagi hari dilihat yang dilewati apa? Jurang.
Nah, hukum berlaku nggak dunia? Mau percaya nggak percaya, orang yang jalan ke jurang, ini ada jalan, coba aja berani lewat. Tetap aja Tapi kalau Allah yang punya hukum berkehendak, udah nggak berlaku. Ini yang kita ceritain juga, pas ceritanya yang ini ceritanya Pak Tata ini, yang di Irian waktu itu. Jadi ada tim bawa ini kapal malam hari, subuh-subuh atau malam hari itu ke desa itu. Terus ditanyain sama orang desa itu saat itu, tadi lewat mana? Lewat sini. Mereka kaget itu. Kok bisa? Kenapa? Daerah itu penuh dengan ular. Karena orang nggak ngerti ya. Kapal disandarkan langsung jalan. Dia nggak ngerti. Orang nggak ngerti itu paling tenang. Coba kalau dia tahu di situ tempat ular, nggak akan mungkin dia berhenti. Kayak anak kecil nggak ngerti rasanya jauh, dia berani. Anak kecil makanya berani. Maka didik anak latihan bela diri, loncat-loncat di usia kecil. Karena kalau udah dewasa, udah biasa jatuh, dia mesti mikirnya panjang lebar. Itu gambarannya kayak gitu. Jadi paham ya? Jadi kembali lagi, karena Allah yang membuat hukum di dunia maupun di akhirat, semua yang ada di dunia dan di alam semesta ini Allah yang bikin hukum. Ya Allah yang punya kehendak, dan itu bisa berlaku. Dan itu ketentuan Allah, bukan karena kemauan kita. Misalnya kita ngomong ini nggak beracun, ini nggak beracun, ini nggak beracun, makanan diracun, terus kita afirmasi. Daripada afirmasi, doa aja sih ngapa? Nah iya kan, ya Allah ini makanan beracun tapi saya lapar sekali. Kalau engkau berkehendak saya masih hidup ya, saya kalau mati ya saya mati, mohon matinya yang diterima. Itu ya udah. Kan kayak gitu. Itu lebih baik daripada telah ini nggak sakit, ini nggak sakit. Nah, itu aja. Ngikuti Rasulullah, kalau ini tempat sakit ditempel, kemudian berdoa, ngikutin itu dapat pahala. Itu gambarannya kayak gitu. Doa aja sudah. Paham ya? Berarti udah bisa dipahami? Selesai kan? Nah, terus Pak Nursin yang spirit dan akal untuk kasus ini kan tetap ada penyakit yang terkait dengan akalnya itu. Orang gila kan berarti akalnya. Jadi kayak gini, ruh manusia kan terdiri ruh dan jasad. Nah, kalau ruh dan jasad itu berarti ketika ruhnya itu bermasalah, bisa jadi fisiknya tidak. Contoh, orang gila, fisiknya sehat banget, yang hilang akalnya, maka dia makan apa dan sebagainya masih aja dia kuat fisiknya, tapi di akalnya nggak kepake. Maka sapi gila dijual juga masih bisa dimakan, masih bisa gitu. Istilahnya dagingnya masih bisa dimakan gitu. Kalau manusia kan nggak kepake sudah gitu. Nah, tapi penyakit yang kaitannya dengan fisik bisa mempengaruhi kepada ruh. Tapi ada juga penyakit ruh yang mempengaruhi kepada fisik. Misalnya dia stres, akhirnya jadi hepatitis. Nah, kalau ini kan ada penyakit di ruhnya, tapi tidak mengenai. Karena orang gila kan happy aja. Dia tidak merasa bersalah, maka tidak ada stagnasi. Itu karena akal dengan fisiknya itu udah nggak nyambung. Itu seperti itu. Jadi akal di luar itu apanya? maksudnya Ya terkait, tapi bisa menjadi tidak nyambung. Tidak nyambung. Maka karena tidak nyambung kayak gini loh. Ketika dia santai, orang gila itu santai, happy aja. Coba lihat dulu videonya orang gila kan happy bener. Hanya sirkulasi energinya itu lancar. Tapi nggak nyambung antara akalnya dia dengan fisiknya. Karena nggak nyambung itu menjadikan dia menjadi istilahnya manusia yang tidak menjadi beban secara syariat. Itu. Karena beban syariat itu diberikan pada orang yang nyambung akalnya antara fisik dengan
akalnya. Berarti akalnya itu nggak nyambung. Ada pada tubuhnya dia tapi nggak connect. Ruhnya kan ada, ruh, ini ada akal, ini ada fisik, ini nggak connect. Itu. Tentang spirit Apa ya? yang tadi pengikut Rasulullah ya, tujuannya dengan Lah itu tadi hukum kan? Ketika dia tidak makan harusnya apa? Hukum dunia. Nggak punya tenaga. Tapi ketika Allah kasih tenaga, dia bisa bertempur. Itu sudah di luar. Ini bukan hukum dunia lagi sudah. Terserah yang punya hukum. Misalnya penyakit dosa ya. Yang namanya penyakit dosa misalnya LGBT. Hubungan seks sesama jenis. Menimbulkan apa? Penyakit. Itu tidak ada obatnya. Coba aja orang cari obat untuk ini HIV. Sampai dunia kiamat nggak akan ketemu. Seperti orang yang mencari obat awet muda. Siapa sebenarnya yang pingin awet muda siapa? Ayo. Ayo, itu kalimat ada di dalam Quran itu. Kalimatnya Bani siapa itu? Iya kan? Itu coba. Nanti mereka itu karena mengejarnya dunia, kekayaan, mereka itu berkehendak hidup selamanya. Maka mereka mengira dirinya akan hidup selamanya. Maka yang dicari adalah obat awet muda, sehingga muncul film-filmnya, mencari mata air yang untuk awet muda dan sebagainya. Itu pencarian yang tidak masuk akal. Karena ya memang itu penyakitnya. Kalau nggak salah Bani Israel, coba cari, nanti baca lagi. Dengan artinya di situ ada. Jadi saya baca itu, oh kayak gini. Berarti munculnya pencarian ramuan awet muda itu adalah dari mereka. Jadi kalau kita kaum muslimin kok menyatakan makan ini makan itu membuat umurnya panjang, orang Jepang makan umbi ini umurnya jadi 150 tahun, 120 tahun, ya nggak mungkin gara-gara makanan itu. Berarti malaikat mau nyabut nyawanya, waduh ini makan umbi Jepang ini, nggak jadi dicabut itu karena apa? Makan itu nggak bisa. Yang ada adalah jatah umur sudah selesai. Terus yang kita cari adalah ramuan membuat awet fisiknya. Dalam arti kata umurnya sudah tua tapi fisiknya kelihatan muda, itu yang disebut awet muda sebenarnya. Nggak bisa umur itu dipanjangin, nggak bisa. Ini umurnya 70 tapi wajahnya kayak 40. Nah itu masih bisa. Itu biasanya orang yang ayem, makannya tentrem, itu makannya cukup, terus hidupnya tenang, itu cenderung ke situ. Tapi kalau banyak penderitaan, terus kerjanya fisiknya terlalu keras antara asupan dengan fisik, terus dia terpapar matahari terus, ya dia akan kelihatan tua, pasti seperti itu. Gitu. Makanya ada orang desa ketika itu dia kerja keras, nah ternyata ini kayak sinetron lah, diambil sama orang kaya. Ini biasanya Cina, Korea gitu, film-filmnya kan kayak gitu. Itu diambil, kemudian dibawa ke kota, dinikahi sama anak juragan jengkol misalnya. Wah ternyata kemudian dia wajahnya jadi bersih. Karena apa? Jarang kena sinar matahari lagi. Begitu kembali ke desa itu kelihatan kok cantik banget sekarang. Lah iya, teman-temannya kelihatan tua karena beban hidupnya berat. Maka orang yang membuat beban hidup masyarakat itu menjadi berkurang, kemudian wajahnya menjadi happy, awet muda, itu pahalanya besar. Itu gambarannya kayak gitu. Bisa dipahami ya? Nah, baik, teman-teman, itu menjadi prolog awal kita sebelum kita bicara tentang klasifikasi. Habis ini kita akan klasifikasi dari yang dianggap paling mudah ya, yaitu kita bicara tentang
tanaman obat yang kaitannya dengan masalah cuaca. Next kita akan ketemu lagi dengan bahasan mengenai cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.